Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat guru Indonesia, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berkualitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ujang Ridwan Maulana, keseharian bertugas sebagai guru di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini pula saya sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi teknologi pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan sahabat guru hebat di Indonesia yang pada saat ini kita sedang berada dalam paradigma baru dalam rangka proses mendidik anak-anak Indonesia di saat kondisi pandemi, yang mungkin hal ini menimbulkan masalah ataupun juga kesulitan tersendiri bagi kita sebagai guru. Tetapi saat ini saya tidak fokus membahas hal itu, akan tetapi yang akan saya bahas adalah mengenai hakikat peran guru dan problematikanya, terutama pada zaman milenial sekarang ini. Sahabat guru Indonesia, sebenarnya apakah kita sekarang menjadi guru itu mengikuti takdir atau memang sudah pilihan yang kita cita-citakan dari awal? Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena memang tidak bisa kita pungkiri, pada saat ini banyak guru-guru yang latar pendidikannya bukan dari fakultas keguruan atau bukan dari fakultas kependidikan. Banyak juga guru-guru yang mereka menempuh pendidikan pada fakultas ilmu murni, tetapi sekarang mereka berpilih atau beralih menjadi guru untuk mendidik anak-anak Indonesia. Hal ini memang bukan meremehkan kualitas mereka, ataupun juga melemahkan keilmuan yang mereka miliki. Tetapi tentunya banyak hal yang mereka atau tidak dipelajari pada saat kuliah yang mengambil bukan jurusan kependidikan. Salah satunya contohnya mungkin pada saat perkuliahan umum kita tidak belajar mengenai administrasi pendidikan, mengenai psikologi siswa ataupun juga hal yang lainnya. Tetapi hal ini juga bukan berarti guru yang bukan berlatar belakang pendidikan tidak boleh menjadi guru, karena banyak mereka yang latar keilmuannya yang bukan pendidikan bisa mengajar dengan baik. Nah, melihat dari perbedaan tersebut, sebenarnya siapapun dan apapun latar belakang pendidikan tentunya semua bisa menjadi guru, karena hakikat guru itu bukan mereka yang sekedar berdiri di depan kelas, menyampaikan materi, melakukan evaluasi dan sebagainya kepada siswa. Siapapun dan dimanapun semua orang bisa menjadi guru. Pengertian guru tidak disempitkan oleh banyak pengertian yang sudah disampaikan oleh undang-undang ataupun para ahli pakar pendidikan. Kita semua hakikatnya adalah guru. Kita adalah guru bagi orang lain dan orang lain bisa menjadi guru untuk kita. Orang di sekitar kita menjadi guru buat kita. Menurut ilmu, menurut dari salah satu pendapat dari Hasan, disebutkan bahwa tiap-tiap orang yang mengajarimu setiap ilmu, maupun dari bangsamu atau bukan, maupun seagama denganmu atau tidak, itu dinamakan guru. Artinya, kita semua ini adalah guru bagi orang lain, dan orang lain itu adalah guru bagi kita. Nah, sekarang mari kita kerucutkan ke dunia pendidikan formal, supaya kita tidak melebar membahas mengenai guru-guru secara umum, tetapi kita kerucutkan kepada pendidikan formal. Guru atau pendidik memiliki banyak pengertian yang telah disampaikan oleh undang-undang maupun para pakar pendidikan. Mungkin salah satu yang paling populer mengenai pengertian guru disampaikan oleh Nur Jamaluddin. Pengertian guru di sini disebutkan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu berdiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Nah, ini mungkin pengertian yang secara spesifik mengenai guru yang tugasnya sangat banyak di sini, yaitu terutama mendidik anak siswa ataupun anak-anak didik yang ada di Indonesia ini. Nah, dari pengertian salah satu pengertian guru tadi, kemudian Mulyasa menjabarkan lagi bahwa ada 19 peran guru dalam proses pendidikan, dimulai dari guru sebagai pendidik,
Guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai pembaharu atau inovator, guru sebagai model dan tauladan, guru sebagai pribadi, guru sebagai peneliti, guru sebagai pendorong kreativitas, sampai dengan guru tersebut sebagai kulminator. Nah, ini 19 peran guru yang disampaikan oleh Mulyasa. Begitu banyak peran guru yang bisa diperankan. Pada saat seseorang menjadi guru, dia harus mampu memerankan ini semua. Ini harus mampu ditransfer kepada siswa kita semua. Nah, kemudian kesimpulan yang disampaikan oleh Sadirman dari 19 peran guru yang sudah dikemukakan oleh Mulyasa, ada 3 tugas utama dan 3 tanggung jawab seorang guru. Yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik. Di mana guru ini adalah sebagai orang yang mentransfer ilmu dan memberi sauri tauladan kepada seluruh siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, tanggung jawab guru atau tugas utama guru adalah guru sebagai pembimbing. Di mana guru harus senantiasa membimbing siswa dalam proses belajar. Artinya dari mulai siswa itu tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mahir menjadi mahir, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tugas guru atau tugas utama guru adalah guru sebagai evaluator, yaitu guru yang melakukan penilaian, melakukan evaluasi terhadap perkembangan kompetensi siswa, baik itu menyangkut kompetensi sikap, pengetahuan, maupun juga keterampilan. Dengan tugas dan tanggung jawabnya, tentunya setiap guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi supaya bisa menjadi guru yang hebat, yang bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru harus memiliki 4 kompetensi utama yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi inilah yang menjadi modal dasar bagi guru untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan menghasilkan siswa yang berkompetensi juga. Nah, kita beranjak kepada pokok pembahasan yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini adalah mengenai problematika guru yang mungkin secara umum terjadi di hampir semua sekolah, terutama pada zaman milenial seperti ini. Apa saja yang menjadi problematika guru secara umum? Menurut saya yang pertama adalah faktor keluarga dan lingkungan. Setiap siswa dibentuk pertama kali oleh keluarga dan lingkungannya sebelum dia menginjak di dunia pendidikan formal. Hal ini tentunya akan jadi pengaruh utama bagaimana siswa tersebut serius atau tidak dalam menuntut ilmu, khususnya di sekolah. Pengaruh keluarga juga sangat erat dengan perkembangan sikap dan karakter siswa tersebut. Maka tentunya keluarga mempunyai pengaruh yang paling besar bagaimana seorang siswa itu menjalani kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Apalagi pada zaman milenial seperti ini, pengaruh luar sangat besar dalam mempengaruhi perkembangan karakter siswa dalam perilaku secara umum maupun dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yang umum terjadi pada dunia pendidikan atau pada proses pendidikan di sekolah adalah mengenai kompetensi guru yang belum merata. Bahkan mungkin banyak guru yang merasa cukup dengan keilmuan yang dimilikinya sehingga guru tersebut enggan meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua guru berlatar belakang kependidikan sehingga kompetensi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran belum dimilikinya. Yang mereka lakukan hanya berkaca pada pengalaman guru tersebut pada saat mereka bersekolah dulu. Padahal dari masa ke masa sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Baik itu dari segi kurikulum, materi, metode, atau strategi pembelajaran, dan lain-lain. Ketika ini masih dipertahankan atau dibiarkan saja, tentunya ini akan menjadi hambatan bagi guru tersebut. Secara khusus, umumnya bagi proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, problematika umum yang terjadi yang dihadapi oleh banyak guru adalah mengenai intake siswa atau pengetahuan dasar siswa. Nah, ini mayoritas dirasakan oleh guru-guru di tingkat lanjutan
seperti tingkat SMP, SMA, dan sederajat. Tuntutan kurikulum tentunya jadi acuan bagi guru dalam memberikan materi kepada siswa. Tetapi pada saat prasyarat atau pengetahuan dasar siswa tersebut sangat kurang, ini akan menjadi kendala dalam ketercapaian kompetensi. Sehingga harusnya guru di tingkat atas itu mengajarkan materi lanjutan, karena intake siswanya rendah, mau tidak mau guru tersebut harus mengulang dari materi awal. Nah, ini tentunya akan menghambat kepada proses pendidikan selanjutnya. Nah, yang keempat, problematika guru yang sering terjadi, yang mungkin mayoritas terjadi pada saat ini adalah mengenai penguasaan teknologi, penguasaan media, dan juga penguasaan metode pembelajaran. Penyampaian materi kepada siswa tentunya akan menarik apabila disampaikan dengan cara menggunakan media, menggunakan metode, atau bahkan di sana kita sebagai guru bisa memanfaatkan teknologi. Nah, ketika seorang guru tidak menguasai ketiga hal tersebut, maka tentunya ini akan jadi kendala dalam proses pembelajaran. Terlebih pada saat pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara PJJ dengan menggunakan teknologi tentunya. Bahkan sekarang sudah menggunakan internet dan lain sebagainya. Tentunya ini menuntut kemampuan guru untuk menguasai teknologi. Pada saat guru tersebut enggan atau misalkan tidak mau menguasai teknologi, maka tentunya pembelajaran yang dilaksanakan pada saat seperti ini, pada saat menggunakan sistem PJJ, ini akan menjadi kendala tersendiri. Khususnya untuk guru tersebut, ya umumnya untuk para siswa. Bagaimana siswa bisa mengikuti pembelajaran apabila penyajian dari gurunya itu tidak bisa tidak bisa dipenuhi dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, yang menjadi problematika umum bagi guru pada saat mendidik siswa adalah perubahan kurikulum dan juga penegakan hukum yang tidak memihak kepada guru. Ini yang saya maksudkan di sini. Perubahan kurikulum apalagi di Indonesia itu sangat sering terjadi. Selang berapa tahun kurikulum berganti. Tentunya perubahan kurikulum ini membawa perubahan-perubahan juga kepada hal yang lainnya. Aturan-aturan mengenai administrasi pembelajaran ini juga menjadi masalah buat kebanyakan guru. Apalagi penggantian yang dalam kurun waktu tidak lama tadi. Hal ini mengharuskan para guru untuk beradaptasi kembali dengan hal-hal yang baru. Sehingga hal yang penting dalam pembelajaran sering terabaikan. Mereka terus berkutat dalam administrasi, dalam menyusun persiapan-persiapan pembelajaran, tetapi pada saat pembelajaran tersebut malah tidak bisa diselenggarakan dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Masalah serius juga terjadi karena masalah penegakan hukum. Sudah banyak contoh kasus yang terjadi di Indonesia, hukum yang tidak memihak kepada guru. Akibat guru melakukan penegakan kedisiplinan, tapi malah guru tersebut yang harus berurusan dengan hukum. Hal ini tentunya akan menurunkan ketegasan atau menurunkan kedisiplinan di sekolah. Karena guru merasa takut ketika guru menerapkan kedisiplinan yang padahal itu baik bagi siswa, malah berbalik kepada guru tersebut jadi salah di mata hukum. Imbasnya, kedisiplinan pun turun. Kedisiplinan susah untuk ditegakkan. Dan siswa-siswa tidak mau berdisiplin, dan dia malah semakin enak dengan keadaan karena tidak ada proses penegakan hukum. Karena guru pun tadi merasa enggan, merasa takut pada saat dia mau bersikap tegas kepada siswa-siswanya. Nah, yang terakhir, problematika umum yang mungkin terjadi yang tidak bisa kita pungkiri adalah mengenai kesejahteraan bagi guru-guru Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, guru-guru di Indonesia masih jauh dari sejahtera, apalagi untuk guru-guru non-PNS atau guru-guru honorer, masih banyak yang mendapatkan honor itu hanya ratusan ribu dalam satu bulan. Yang tentunya kalau dihitung ini jauh dari cukup. Bahkan dengan UMR saja ini tidak sebanding. Dengan mereka yang bekerja di perusahaan, di pabrik, itu untuk honor guru dalam satu bulan itu sangat jauh perbandingannya. Mendapatkan honor yang diterima dari sekolah atau pemerintah tidak mencukupi. Yang ini akan menimbulkan para guru harus berusaha, harus punya usaha lain untuk menambah penghasilan mereka setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini juga sedikit mengganggu waktu dan juga akan mengganggu konsentrasinya dalam mendidik siswa. Yang padahal pekerjaan terkait mengajar pun banyak dan harus dilaksanakan di luar jam belajar. Seperti mungkin menyiapkan administrasi
menyiapkan materi, menyiapkan evaluasi dan sebagainya. Ini malah terkuras waktunya dengan guru-guru tersebut melakukan atau berusaha mencari penghasilan lainnya sebagai imbas dari kurangnya perhatian, kurangnya kesejahteraan yang mereka peroleh dari sekolah ataupun dari pemerintah. Nah, itu mungkin menurut saya ada 6 problematika umum yang barangkali hampir semua rata di seluruh Indonesia terjadi. Tetapi dari problematika tadi bukan berarti kita harus berdiam diri, kita harus berusaha bagaimana mencari solusi dari hambatan atau masalah-masalah yang tadi sudah dikemukakan di sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya pendidikan Indonesia tujuannya terus tercapai, kita terus dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik, dan pasti kita akan mencapai tujuan memperoleh atau menghasilkan siswa-siswa yang berkompetensi secara sikap, secara pengetahuan, ataupun juga secara keterampilan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari problematika tadi, yang paling utama yang seharusnya dibuat adalah sebuah sistem yang sinergi antara semua komponen atau pelaku pendidikan, di mana pelaku pendidikan atau orang-orang yang bertanggung jawab atau pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada dunia pendidikan. Tentunya yang pertama ada pemerintah, kemudian di sana ada sekolah ataupun lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah guru tentunya, kemudian ada peran keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Sistem inilah yang nantinya akan mengatur keterikatan atau keterlibatan semua pihak. Tidak ada pihak yang paling penting di sini dan tidak ada yang paling tidak penting, karena sinergitas semua pihak harus diciptakan. Maka peran pemerintahlah di sini yang paling utama untuk membuat suatu sistem, membuat suatu aturan, dan di sana sebagai core-nya, sebagai core dari sistem ini adalah tentunya harus adanya pelibatan teknologi pendidikan. Nah, di sini teknologi pendidikan tentunya akan menjadi sebuah core atau otak dari solusi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi tadi. Dari pemerintah harus membuat sebuah sistem, kemudian lembaga pendidikannya juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga guru dan siswa merasa betah dan nyaman ketika melaksanakan proses pembelajaran. Dan guru pun juga di sini dituntut untuk mau dan berusaha selalu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai bekal atau modal dasar kepada guru tersebut untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di samping pemerintah dan juga lembaga pendidikan, orang tua sebagai pendidik pertama dan yang paling utama bagi siswa harus lebih memperhatikan perkembangan siswa tersebut atau memperhatikan perkembangan anak-anaknya, terutama pada aspek sikap, karakter, karena ini yang menjadi modal awal supaya siswa siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik di sekolah. Termasuk juga lingkungan sekitar rumah dan juga lingkungan sekitar sekolah harus mendukung proses pendidikan, sehingga siswa merasa dipantau oleh semua pihak ketika dia mau melakukan hal-hal yang melanggar kedisiplinan sebagai siswa. Nah, ini untuk pemikiran atau pembentukan sistem tadi tentunya dibutuhkan suatu pemikiran, suatu ide-ide baru yang dapat menghasilkan gagasan atau sistem yang baru yang akan menjamin keberlangsungan pendidikan. Peran teknologi pendidikan tentunya sebagai solusi dari masalah-masalah yang terjadi bisa menjadi modal utama atau core atau otak dari sebuah sistem yang akan dibangun untuk meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Nah, demikian mungkin dari saya. Semoga hal yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru atau sahabat-sahabat guru yang ada di Indonesia. Jangan lupa berikan masukannya, berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Apabila ada hal masukan yang mungkin untuk melengkapi pembahasan mengenai problematika guru di masa milenial ini, mungkin yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangannya. Untuk itu, penambahan-penambahan dari sahabat-sahabat guru sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam kepada guru hebat, sahabat guru yang ada di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.